Ya, Ya, Pak. baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat dulu gambaran umum akuntansi pemerintahan ya. Jadi akuntansi pemerintahan di Indonesia gitu ya. Itu dalam hal ini basisnya adalah basis akrual ya, tentu saja yang dipakai. Dan sebelum kita memasuki tema akuntansi akrual itu gitu ya, maka terlebih dahulu kita lihat ya definisi akuntansi itu apa. Nah, definisi akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi gitu ya. Jadi identifikasi, pencatatan ya, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan juga kejadian keuangan ya, mengikhtisarkan transaksi dan juga kejadian keuangan dan penyampaian laporan serta menginterpretasikan hasilnya. Nah, inilah definisi menurut BPK ya. Jadi kita pakai menurut BPK karena menyangkut dengan akuntansi pemerintahan gitu ya. Nah, bagaimana konsep dasar akuntansi pemerintahan ini? Nah, akuntansi pemerintahan ini adalah uh, sebuah kegiatan jasa ya. Nah, jadi berkaitan dengan kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif dan bersifat keuangan ya, dan entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dan pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan ya. Nah, ada empat pilar ya, empat pilar standar akuntansi di Indonesia. Nah, pilar yang pertama itu adalah pilar berdasarkan prinsip ya. Jadi penyelenggaraan akuntansi pemerintahan itu menggunakan prinsip. Yang kedua, mengadopsi nilai wajar pilarnya ya. Jadi mengadopsi nilai wajar. Kemudian yang ketiga, pengungkapan ya, pengungkapan. Nah, inilah yang namanya pilar-pilar akuntansi pemerintahan ya. Jadi tidak ada yang namanya laba rugi. Nah, jadi nggak boleh ada penyajian laporan laba rugi. Kemudian penilaian aset tetapnya setelah perolehan hanya menggunakan harga perolehan, gitu ya. Nah, jadi menggunakan harga perolehan dan tidak ada pengakuan liabilitas dan juga aset pajak tangguhan. Nah, jadi nggak ada mengakui apa ya aset pajak tangguhan ya. Nah, karakteristik akuntansi pemerintahan ya, karakteristik akuntansi pemerintahan meliputi ada beberapa hal gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini karakteristiksinya meliputi adanya anggaran gitu ya. Adanya anggaran di mana anggaran itu sebagai pernyataan kebijakan publik ya. Kemudian juga target fiskal dan juga sebagai alat pengendalian ya. Kemudian investasi dalam aset yang tidak berlangsung menghasilkan pendapatan gitu ya. Kemudian kemungkinan adanya penggunaan dana ya untuk pengendalian ya, dan juga apa ya, penyusutan nilai aset. Nah, jadi ada penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi ya, karena digunakan dalam operasional pemerintahan. Nah, laporan keuangan pemerintahan itu meliputi beberapa hal gitu ya. Meliputi beberapa hal. Nah, ini kita lihat ya, dalam hal ini meliputi penyajian laporan keuangan. Kita udah bahas ya, PSAP 1 pada pertemuan sebelumnya. Nah, di mana ini ada beberapa standar-standarnya ya. Dan sistem pencatatan yang digunakan yaitu single entry dan juga double entry. Nah, yang dikatakan dengan double entry, ini dengan sistem pencatatan buku berpasangan ya. Jadi setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali ya. Nah, jadi dua kali. Istilah lainnya dikenal dengan sisi debit dan sisi kredit. Ya, jadi dua kali dicatat. Kemudian alat bantu pada sistem ini adalah persamaan ya. Jadi yang sama kita pelajari di pengantar akuntansi itu ada aset sama dengan uh, aset ditambah beban sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan ya. Nah, inilah yang namanya double entry ya. Orang menyebutnya double entry bookkeeping ya. Nah, ada juga yang namanya triple entry. Nah, triple entry pencatatan menggabungkan single entry pada pembukuan anggaran dan double entry pada catatan finansial. Nah, biasanya digunakan pada entitas yang menghasilkan dua jenis laporan, yaitu laporan anggaran dan laporan finansial ya. Nah, basis akuntansinya gitu ya. Nah, ada basis akuntansi, basis apa ya?
SAT berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Lantas apa bedanya antara basis kas menuju akrual dengan basis akrual gitu ya. Nah, kalau dia berbasis kas menuju akrual, komponen laporan keuangan pemerintah daerah itu ada 4 aja. Yang pertama LRA, ya kan, laporan realisasi anggaran. Yang kedua neraca, gitu ya. Yang ketiga laporan arus kas. Yang keempat catatan atas laporan keuangan. Nah, sementara yang namanya laporan operasional tidak ada, gitu kan, LO. Kemudian LPSAL, laporan saldo anggaran lebih tidak ada, gitu kan. Jadi yang ada LRA, neraca, LAK, dan CALK ya. Nah, inilah dia. Dan saldo LPSAL tidak ada ya kan. Apalagi yang tidak, LO tidak ada ya. Nah, ini kalau dia basis akrual. Tapi kalau itu kas menuju akrual ya. Tapi kalau basis akrual penuh, maka ada LRA ya kan. Ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada LO ya kan, ada neraca ya kan, ada laporan perubahan ekuitas LPE ya kan, ada LAK laporan arus kas, dan ada CALK laporan catatan atas laporan keuangan ya. Jadi ingat ada 7 ya. Lapor LKPD itu ada 7, sedangkan LKPD menuju basis akrual ya ada 4. Dan ini nggak kita pakai lagi ya, yang namanya standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual ya. Kemudian pendapatan, belanja, ya, pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima dan dikeluarkan ya. Begitu juga saat berbasis akrual, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima atau dikeluarkan ya. Jadi pendapatan, belanja, biaya, pembiayaan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban ya. Sedangkan kas menuju akrual, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dicatat pada saat kas diterima ya, pada saat kas diterima atau kas dikeluarkan. Jadi belum diakuinya hak dan kewajiban dengan kata lain. Itu ya. Kemudian penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena dalam memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang ya. Kemudian penyajian aset di dalam neraca mencerminkan nilai bersih ya dengan memperhitungkan penyusutan dan juga penyisihan piutang ya. Nah, kalau basis kas gitu ya, kelebihannya ada juga gitu kan. Tapi karena kita nggak pakai basis kas lagi, kita basis akrual, tetap ya kita lihat dulu ya, apa saja sih kelebihannya basis kas itu. Nah, mudah dipahami pengguna ya. Kemudian membuka ruang, membuat pertimbangan, menyesuaikan apropriasi anggaran secara tradisional menggunakan basis kas. Sederhana ya. Kemudian berbiaya rendah. Nah, inilah dia. Nah, kemudian kalau sedangkan kelemahannya, lingkupnya terbatas, tidak mampu menunjukkan dampak transaksi. Nah, itu ya. Kemudian tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi, aset, kewajiban. Kemudian berfokus semata-mata hanya pada arus kas. Kemudian akuntabilitas hanya pada penggunaan kas ya. Nah, sedangkan basis akrual, keunggulannya adalah mempunyai peran akuntabilitas dan informatif, sehingga laporan dapat memberikan informasi. Kemudian dalam konteks sektor publik, akuntansi basis akrual memberikan informasi. Kemudian manajemen sektor publik mensyaratkan informasi seluruh posisi keuangan dan informasi rinci dan aset kewajiban ya. Kemudian manajemen sektor publik perlu mengetahui pengaruh keputusan masa lalu. Kemudian para manajer sektor publik melakukan cara yang paling efisien, dan akuntansi akrual mensyaratkan organisasi memelihara catatan dan aset dan kewajibannya, termasuk informasi yang berhubungan dengan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan syarat ya pengelolaan yang tepat ya atas aset dan kewajiban. Nah, inilah yang namanya basis akrual ya. Nah, jadi udah jelas ya, basis akrual itu aset ditambah pendapatan ya. Kemudian dari sisi kanannya itu adalah ekuitas ditambah kewajiban ditambah beban. Nah, itulah dia yang namanya basis akrual ya. Nah, tujuan kerangka konseptualnya ya, tujuannya adalah bagaimana menggambarkan posisi
konseptual ini bukanlah standar akuntansi ya. Jadi kerangka konseptual sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP ya. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan ya relatif terhadap kerangka konseptual ya. Nah, lingkup penyusunan laporan keuangan pemerintahan berbasis akrual, lingkupnya adalah entitas. Nah, jadi mau merangkum aktivitas entitas, maka itulah lingkupnya ya. Yang kedua, entitas di sini adalah SKPD ya. OPD kata orang sekarang ya. Jadi OPD atau juga SKPD. Entitas pelaporannya ya kementerian ya, ditujukan kepada kementerian, kepada lembaga pemerintah daerah ya. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan ya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban ya berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Nah, asumsi dasarnya kita lihat ya. Jadi karakteristik kualitatifnya ya ada 4 ya. Ada 4 saja dia karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan. Pertama, relevan. Ya, artinya relevan itu gimana? Ya, punya nilai feedback. Ya, artinya nilai umpan balik ada ya. Kemudian memiliki nilai prediksi. Kemudian yang dikatakan dengan timeliness tepat waktu dan juga komplit. Nah, itu dia katakan dengan relevan ya. Jadi unsur relevan itu ada 4 ya. Sedangkan unsur andal ada 4, yaitu representativeness atau representational gitu ya. Kemudian faithfulness, jujur. Kemudian verifiability, ya, kemudian netral ya. Nah, inilah dikatakan dengan andal ya. Dan dapat dibandingkan comparable ya, comparable. Ya, bandingkan 2024 dengan 2023 ya. Nah, ya, jadi yang mau dianalisa kemarin itu kan bisa 2023, bisa 2024, bisa juga 2022 ya. Kalau bisa yang update lah ya untuk tugasnya yang UTS dan UAS ya. Kemudian dapat dipahami itu adalah understandable. Nah, itulah definisinya. Nah, inilah yang namanya karakteristik kualitatif. Jadi menurut standar itu adalah 4 ya. Nah, prinsipnya, ya, basis akrual itu adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan ya dalam laporan keuangan, dan pada saat terjadinya transaksi itu tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Ya. Dan pendapatan diakui pada saat hak diperoleh, ya, dan beban diakui pada saat kewajiban timbul pada sumber daya yang dikonsumsi ya. Nah, kemudian masih kita ngakuin prinsip biaya historis gitu ya. Nah, jadi biaya historis masih tetap diakui, yaitu aset dicetak sebesar pengeluaran kas, kemudian kewajiban dicatat sebesar jumlah kas gitu ya. Kemudian nilai perolehan diakui gitu ya. Kemudian prinsip realisasi. Nah, jadi tetap diakui berapa anggaran, berapa realisasi gitu ya. Jadi masih tetap ini prinsip akuntansinya. Jadi ada prinsip biaya historis, prinsip realisasi ya kan. Kemudian prinsip substance over form. Apa itu? Yaitu prinsip peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi yang realitas ekonomi ya. Bukan hanya mengikuti aspek formal saja. Jadi sesuai dengan keadaan ekonomi. Oke ya. Kemudian ada periodisasi ya yang namanya prioritas ya. Periodisitas ya. Yaitu kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintahan yang perlu dibagi menjadi periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan ya. Oke, kemudian pengungkapan lengkap ya, full disclosure. Nah, jadi full disclosure juga mengakui gitu ya. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna ya. Dan informasi dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan ya. Jadi full disclosure,
kemudian juga penyajian wajar atau fair presentation ya. Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan suatu entitas diperlukan ya. Pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat atau pada saat melakukan perkiraan ya dalam kondisi ketidakpastian. Nah inilah ya. Jadi nilai penyajiannya wajar, kemudian pengungkapan penuh, ya, kemudian juga periodisitas gitu ya, kemudian substance of perform, kemudian prinsip realisasi gitu kan, kemudian prinsip historis ya kan. Nah itu adalah bagian-bagian dari yang namanya prinsip akuntansi ya. Jadi prinsip akuntansinya ada 7 itu ya. Sedangkan kendala informasi yang relevan ya itu masalah materialitas ya. Karena materialitas ini sangat tergantung pada unsur unsur subjektif gitu ya. Misalnya uang 200.000 dengan uang 200.000 bagi saya mahal gitu kan. Tapi bagi pengusaha murah gitu kan, nggak ada artinya. Itu materialitas ya. Jadi sudut pandangnya beda-beda. Kemudian pertimbangan biaya dan manfaat. Nah, jadi semua dilakukan itu harus sesuai dengan manfaatnya apa? Ya boleh dianggarkan, tapi kalau tidak ada manfaatnya untuk apa gitu ya. Dan juga keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Nah, dalam penyajian laporan keuangan komponennya, nah inilah dia. Pertama neraca ya. Jenis-jenis laporan keuangan itu neraca. Isi neraca itu apa? Isi neraca aset ya, kewajiban dan ekuitas. Nah, di PSAP yang saya bagikan, di situ udah jelas ya, apa itu neraca, apa itu aset. Jadi neraca itu sumber daya yang dimiliki, yang akan diperoleh, sedangkan kewajiban adalah sumber daya yang dikeluarkan oleh aktivitas peristiwa masa lalu, dan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintahan ya, aset dan kewajiban ya. Sedangkan LO, ya LO terdiri dari pendapatan, LO beban, ya kan, transfer, kegiatan dan operasional, pos luar biasa ya, LO ya. Kemudian, nah kalau dia neraca, LO, dan laporan perubahan ekuitas itu disajikan berdasarkan akrual. Nah, ya. Jadi menyusun neraca akrual, ya, menyusun LO akrual, menyusun laporan perubahan ekuitas akrual. Nah, sedangkan LAK laporan arus kas basis kas. Nah, jadi cash basis dia. Nah, mencatat aktivitas operasional basis kas, yang mencatat aktivitas investasi basis kas, mencatat aktivitas pendanaan basis kas ya, mencatat aktivitas transitoris basis kas. Jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan meliputi LRA, ya kan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, CALK gitu ya. Nah, ini adalah basis kas juga ya. Jadi selain dari laporan arus kas, LRA juga basis kas ya, karena menyangkut realisasi kan. Begitu juga laporan perubahan saldo anggaran lebih, basis kas ya. Berapa lebihnya? Ya itu basis kas. Jadi dengan kata lain, basis kas itu ada 3 ya. Sedangkan basis akrual ada 3 juga. Sedangkan catatan atas laporan keuangan bukan basis akrual dan bukan basis kas. Itu ya. Bisa bisa diterjemahkan adik-adik sekalian? Bisa ya? Bisa, Pak. Mana basis akrual ya? Di pemerintahan ya, di kantor camat, di dinas ya kan, di kantor gubernur ya kan, di kementerian, semuanya itu standar yang dipakai. Cukup jelas ya? Baik. Nah inilah deh ya, 7 laporan keuangan itu. LRA, LRA tadi basis kas ya kan. Kemudian laporan saldo anggaran lebih basis kas, neraca basis akrual, LO basis kas, arus kas basis kas, laporan perubahan ekuitas berbasis akrual. Catatan laporan keuangan tidak basis akrual dan tidak basis kas. Itulah dia. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas ya. Nah, kemudian LRA apa saja isinya? Kita mau lihat itu. Nanti di tugasnya ada ya. LRA itu isinya pendapatan, belanja, surplus, pembiayaan ya. Ada, kalau pembiayaan itu ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, ada pembiayaan neto ya. Nah, jadi inilah dia pembiayaan itu.
ya. Jadi pendapatan dikurangi dengan belanja, dapatlah namanya surplus atau defisit. Kalau belanja lebih besar daripada pendapatan, defisit ya. Tapi kalau belanja lebih kecil daripada pendapatan disebut dengan surplus. Selanjutnya, surplus defisit didanai dari pembiayaan. Nah, pembiayaan ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Kalau penerimaan pembiayaan itu menambah, kalau pengeluaran pembiayaan itu mengurangi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan neto ya. Kemudian selisih antara pembiayaan neto ya kan dengan surplus defisit itulah disebut dengan silpa atau SIPA. Nah, cukup jelas ya apa dikatakan dengan silpa atau juga SIPA. Nah, jadi nanti boleh aja kalau bagi yang menganalisa laporan realisasi anggaran, kita analisa adalah analisa silpa. Analisa SIPA, silakan aja ya. Analisa SIPA pada Kabupaten Humbang Asundutan. Analisa SIPA pada Kabupaten Karo. Ya, analisa SIPA pada Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau SIPA ya. Silakan dianalisa. Nantinya adik-adik juga kalau mau nyusun tugas akhir pasti bisa menganalisa itu ya. Nah, jadi tugas akhirnya menggunakan analisa LRA ini. Ya, struktur LRA meliputi nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, ya, mata uangnya, ya kan, dan juga satuan angka yang digunakan. Nah, itu ya. Dan pos LRA ini meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto, ya. Nah, jadi itu ya. Udah cukup jelas ya kita mengetahui pos-pos dari LRA. Bagi yang nantinya menganalisa LRA, silakan ya dipraktikkan. Baik, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ya, kalau tidak ada minggu depan kita lanjutkan dengan beban ya. Iya, Pak. Belanja ya, belanja. Oh, ini ada yang nggak bisa absen ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya, Nggak bisa waktunya ya. absen, Pak. Ini tidak Belum bisa bisa, absen. absen, Pak. Pak. Ini dibuat dari jam 8. Oh ya, boleh. Nanti saya buat. Oke, Baik. Pak. Ya, baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Iya, Pak. ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Nanti linknya saya kasih ya, videonya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.